welcome back. Yes, seperti judulnya, hari ini gue mau bercerita, sharing pengalaman gue hampir menjadi korban begal. Berdasarkan cerita orang tua gue, awalnya tuh bukan mobil gue yang diincar. Ada mobil warna putih Avanza yang baru keluar dari pom bensin. Nah, awalnya bokap nyokap gue kira itu, loh mobil itu kok dikejar-kejar ya sama motor. Gak kepikiran kalau itu adalah begal. Nah, tiba-tiba si begal ini parangnya jatuh. Parang apa celuritnya jatuh. Pokoknya senjata tajamnya dia jatuh. Terus dia turun ngambil. Salahnya bokap gue, menurut gue ini salah bokap gue ya. Karena dia tuh nggak kepikiran bahwa ini orang tuh orang jahat gitu loh. Diklakson dong. Maksudnya diklakson tuh buat misi mau lewat gitu. Nah mungkin si tersangka ini, si pembegal ini tersinggung gitu kan. Setelah diambil parangnya, dia nepi, tiba-tiba dari belakang ada motor yang ngejar mobil gue. Sambil mobil putih yang di depan juga masih dikejar. Jadi bokap gue itu sangat-sangat pelan dalam membawa mobil. Dia tuh nggak bisa kebut-kebut, selap-selip tuh nggak bisa. Nggak ada sejarahnya bokap gue bisa kayak gitu. Karena penyertaan Tuhan juga, bokap gue bisa sekebut mungkin bawa mobil. Tapi tetap si begal itu lebih hebat. Dia tetap bisa nyeimbangin mobil kita. Ya emang mobil gue bukan mobil-mobil bagus banget ya. Bukan kayak Fortuner, apalagi bukan, mobil gue mobil biasa, mobil Toyota biasa. Dan si pembegal ini gue nggak hafal motor apa yang dia pakai. Pokoknya kelihatan banget motor yang dia pakai adalah motor modifan, tapi yang Gigi punya, bukan kopling, apalagi matic. Dan anehnya situasinya, saat itu tuh udah subuh ya hitungannya. Cuman gelap banget dan sepi. Sesepi itu, literally cuman mobil gue sama Avanza putih itu aja yang lewat. Karena kondisinya itu selain sepi, gelap, hujan. Agak hujan rintik gitu. Puji Tuhan ya kaca gue nggak pecah. Walaupun orang banyak bilang kaca itu nggak mudah pecah, untuk saat itu gue yang ada di dalam, pikiran gue cuma satu, kalau kaca ini pecah gue harus apa? Dan selama perjalanan itu lagi ngebut buat menghindari si pembegal ini, gue nggak nemu cara gue harus ngapain next. Apa yang harus gue lakukan? Gue udah sebuta itu, udah bener-bener gak bisa berpikir sama sekali. Yang gue pikirin cuman gimana caranya kabur dari penjahat ini. Sambil kita doa ya di dalam mobil itu, nyokap gue ini gue nggak ngerti dia dapat keberanian dari mana. Nyokap gue buka kaca, padahal di situ momennya adalah orang tuh jarang lewat. Kalaupun ada, cuman motor 1-2 biji. Nggak ada, manusia tuh nggak ada. Tapi dia berani, dia buka kaca full, dia agak tengok sedikit keluar, dia teriak-teriak, tolong. Gue langsung shock kan dengan tindakan nyokap gue itu. Gue langsung bilang, mama tutup jendelanya, jangan mama buka. Karena di pikiran gue, kalau begalnya ini memang niat mencelakai dan pintar ya, wah nih orang membahayakan gue nih, gue sikatlah dulu gitu kan. Dia bisa mundur, dia ngambil sebelah kiri mobil, secepat-cepatnya kaca mobil nutup, pasti ada selak dong. Sedangkan motor itu lebih cepat daripada kaca mobil gua. Itu kalau bukan karena pertolongan Tuhan, itu nyokap gua udah habis saat itu. Tapi apa? Ketika nyokap gua teriak minta tolong, entah siapapun, padahal gak ada satu, tapi karena keberanian nyokap gua itu, si pembegal ini takut cuy. Dia melambat, dia mundur, dan akhirnya dia biarin kita lewat. Saking paniknya kita tuh sampai nggak tahu di mana rumah tante gua yang padahal kita tuh udah sering ke sono. Dan akhirnya mungkin si pembegal ini nggak hafal daerah perumahan tante gua ya. Jadi dia tuh kayak mikir dulu, nih orang tahu nggak sih sebenarnya jalannya di mana? Dan lu tahu. Dia ngikutin kita, walaupun dia udah kasih spare nih, kita pergi gitu. Mungkin dari belakang dia ngeliatin kali ya dari jauh itu, nih orang sebenarnya mau kemana. Dan mungkin mereka baru ingat bahwa perumahan tante gua ini jalannya itu memang gelap dan sepi. Lalu posisinya nih, kita sempat salah arah. Terus akhirnya kita memutuskan untuk muter balik.
Dan ketika kita muter balik di arah berlawanan, si pembegal itu mau nyusul kita. Kita bisa tahu itu si pembegal karena satu, dari suara motornya yang khas. Kedua, mereka kelihatan banget celingak-celinguk terus nunjuk arah mobil gue. Walaupun gak langsung yang gini, kayak tuh sambil ngomong ke pengendara motornya. Akhirnya ketika kita masuk ke komplek rumah orang yang kita tuh nggak tahu itu rumah siapa dan di mana, itu komplek bisa dibilang komplek orang kaya, yang dimana rumahnya gedongan, punya tempat parkir luas. Tapi lu tahu, banyak mobil yang parkir di depan rumah. Jadi kita tuh bisa kamuflase kayak bersembunyi di balik mobil-mobil itu, tau gak lo? Parkir mobil kita matiin lampu kita jongkok di kolong mobil. Maksudnya ngejongkok gini loh, kayak berlindung gitu biar pala kita nggak kelihatan dan biar nggak kelihatan kalau ada orang di mobil. Saking kita paniknya nih, kita tuh nggak tahu, sampai kita tuh lupa tujuan kita tuh kemana. Saking mikirnya gimana caranya buat menghindari si begal ini. Nyokap gue dengan insting cepatnya dia bilang, kita kan mau ke rumah si Oh, ayo telepon Oh. Oh itu tante ya, panggilannya dalam bahasa Batak tuh. Oh itu tante. Akhirnya gue telepon tante gue. Setelah beberapa menit kemudian ternyata jaraknya tuh gak jauh dari rumah tante gue, tempat kompleknya ini. Dia nyamperin gue sama sepupu gue juga. Dan akhirnya kita selamat sampai di rumah tante gue tanpa kurang suatu apapun. Jadi gue sempat bertanya gitu kan sama Tuhan, kok gue udah doa loh, hal kayak gini kan bikin kita trauma, kenapa Tuhan izinin sih? Dan akhirnya gue nemu jawabannya. Sekalipun lu berdoa, itu tidak menjauhkan lu dari hal-hal yang buruk. Terus untuk apa dong kita berdoa kalau hal yang buruk tetap terjadi? Tapi satu jaminannya, ketika lu berdoa, hal buruk itu tetap terjadi dalam hidup lu, dia ngejamin bahwa dia gak akan tinggalin lu. Itu alasan kenapa kita perlu berdoa dalam segala hal. Dia telinganya besar untuk mendengar doa lu, tangannya panjang untuk memberkati lu, untuk menyembuhkan lu, untuk memberikan segala hal yang lu inginkan. Tapi dia tuh rindu cuma satu hal, keintiman. Dia rindu lu intim sama dia. Dan akhirnya gue sadar, iya Tuhan, gue udah gak terlalu intim lagi sama Tuhan akhir-akhir ini. Gue sibuk sama ketakutan akan masa depan gue. Mau dibawa kemana gue ke depannya. Dan gue berkutat di diri gue yang itu-itu aja gitu. Dan akhirnya Tuhan jawab. Dengan kejadian ini ngingetin gue juga bahwa Sarah, gak ada satupun yang lu perlu takuti. Gue gak bilang jangan takut. Jadi kayak, gue gak perlu takut apapun. Lu takut boleh. Tapi jangan biarkan ketakutan lu tuh menguasai lu. Itu sih yang gue pengen sharing ke teman-teman, bahwa lo gak perlu takut satu hal apapun di dunia ini. Walaupun lo ngeliat, wah gue bakal habis nih, gue bakal gak selamat nih, karir gue, aduh gue gak punya masa depan. Sekalipun lo ngeliat hal itu, tapi hati lo ubah. Gak mungkin gue ngeliat itu, tapi gue percaya gue punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dia pasti akan tolong gue. Sekalipun gue ngeliat kedua orang tua gue berantem dan sepertinya gak ada harapan, berdoa buat mereka biar mereka bisa balik kembali, karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun penyakit gue parah, misalnya ya, sakit gue parah, kata dokter hidup gue cuman hitungan bulan, itu kata dokter. Tapi kata dokter di atas segala dokter, hidup gue masih panjang dan hidup gue akan memberkati banyak orang. Jadi jangan takut teman-teman. Apapun yang lo hadapi saat ini, permasalahan yang apapun yang lo hadapi saat ini, percaya Tuhan beserta lo. Oke, segitu aja video hari ini. Tujuan gue bukan khotbah, tapi gue sharing pengalaman gue. Gue saksi hidup kebaikan Tuhan. Karena gue ngerasa kebaikan Tuhan itu sangat-sangat baik di dalam hidup gue. Gue pengen sharing ke teman-teman semua biar teman-teman juga mengalaminya gitu. Sampai ketemu lagi ya guys di video gue selanjutnya. Semoga video gue ini bisa memberkati dan memberi semangat yang baru buat teman-teman. God bless you guys. Bye-bye.